Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberi kesehatan, serta dipanjangkan umur dan selalu diberi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita awali dengan bersholawat kepada Nabi kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Sahabat muslim, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Hari ini, saya ingin berbagi tentang bagaimana kita dapat mengamalkan dua surah dalam Al-Quran yang telah dikenal sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai surah yang membawa keberkahan dalam rezeki. Dalam kehidupan ini, kita seringkali dihadapkan pada berbagai ujian dan cobaan, tidak terkecuali dalam hal ekonomi. Namun, sebagai umat yang beriman, kita diajarkan untuk selalu bertawakal dan mencari solusi yang diajarkan oleh agama kita, Islam. Kita belajar untuk menghadapi setiap situasi dengan ketabahan dan kebijaksanaan, mencari kekuatan dalam doa dan refleksi, serta mengambil tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang benar. Dalam menghadapi tantangan ekonomi, kita diajarkan untuk tidak hanya mengandalkan upaya pribadi, tetapi juga untuk memperkuat hubungan kita dengan komunitas dan masyarakat. Islam mengajarkan pentingnya gotong royong, saling membantu, dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, kita tidak hanya mencari solusi untuk diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Kita juga diajarkan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan material dan spiritual, mengingat bahwa kekayaan sejati bukan hanya diukur dari harta benda, tetapi juga dari kekayaan hati dan jiwa. Dalam setiap usaha kita harus selalu ingat untuk bersyukur atas apa yang telah kita miliki, berusaha untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, dan berbagi keberkahan dengan sesama. Ini adalah esensi dari ajaran Islam yang menghargai keadilan, kemurahan hati, dan kebaikan hati sebagai pilar utama dalam kehidupan ekonomi kita. Sahabat terkasih yang dirahmati Allah, berikut adalah inti tausiah kita hari ini. Mari kita simak. Yang pertama, Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Waqiah ayat 73, "Dan kamu sekali-kali tidak dapat mengetahui apa itu rezeki yang baik," yang artinya kita tidak pernah bisa memastikan sumber rezeki yang akan kita terima. Karena itu semua adalah rahasia Allah yang maha mengetahui dan maha adil dalam membagi rezeki kepada setiap hambanya. Ini mengajarkan kita untuk selalu memiliki sikap tawakal, yaitu berserah diri kepada kehendaknya, sambil tetap berusaha dengan sekuat tenaga kita. Kita diajak untuk mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, termasuk rezeki yang kita peroleh, adalah bagian dari rencana Allah yang tidak selalu bisa kita mengerti sepenuhnya. Dalam menghadapi ketidakpastian ini, kita dianjurkan untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan rezeki yang halal dan baik, serta meminta perlindungan dari segala bentuk kesulitan ekonomi. Kita juga diajak untuk tidak hanya fokus pada upaya mendapatkan rezeki, tetapi juga pada bagaimana cara kita menggunakan rezeki tersebut untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Allah mengajarkan kita untuk berbagi, untuk peduli terhadap sesama, dan untuk menggunakan apa yang telah kita terima untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, kita tidak hanya mencari keberkahan dalam jumlah rezeki, tetapi juga dalam kualitas hidup yang kita jalani dan sumbangsih yang kita berikan kepada masyarakat. Semoga dengan pemahaman ini, kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan penuh rasa syukur, serta selalu berusaha untuk menjadi sumber kebaikan bagi sesama. Kedua, Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ad-Duha ayat 6-9, yang pertama ayat nomor 6, "Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." Yang artinya, ini mengingatkan kita bahwa tidak ada kesulitan yang datang tanpa disertai kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah janji dari Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita semua. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, ayat ini mengajarkan kita untuk selalu memiliki pandangan yang positif dan harapan yang tinggi, bahkan di saat menghadapi tantangan yang tampaknya sulit.
Ini adalah pengingat bahwa setiap masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, termasuk masalah ekonomi, adalah sementara dan bahwa Allah telah menyiapkan jalan keluar dan solusi untuk kita. Kemudahan yang dimaksud dalam ayat ini tidak selalu berarti bahwa masalah akan hilang dengan segera atau bahwa solusi akan datang tanpa usaha. Sebaliknya, kemudahan tersebut bisa berarti bahwa Allah akan memberikan kita kekuatan, kesabaran, dan ketabahan untuk melewati masa sulit. Atau, kemudahan itu bisa datang dalam bentuk dukungan dari orang lain, peluang baru yang tidak terduga, atau bahkan kebijaksanaan dan pengertian yang lebih dalam yang kita peroleh melalui pengalaman tersebut. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan terus berusaha dengan cara yang halal dan baik, karena Allah tidak akan membiarkan kita sendirian dalam kesulitan. Dia selalu bersama kita, mendengarkan doa kita, dan siap memberikan bantuannya. Dan yang terakhir ayat 7-9 dari ayat Ad-Duha, semoga kita dengan mengamalkannya dengan ayat-ayat Al-Quran ini kapanpun. Dan dimanapun, semoga kita dilimpahkannya rezekinya, amin ya Rabbal Alamin. Ini adalah lanjutan dari ayat nomor 6, maka apabila telah terjadi hari kiamat, tidak ada jiwa pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia pada hari kiamat. Setiap jiwa akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya di dunia. Oleh karena itu, kita harus terus berusaha dengan cara yang halal dan berdoa agar diberikan keberkahan dalam rezeki yang kita peroleh. Ini adalah prinsip yang mengingatkan kita bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi dan bahwa kita harus selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Kita diajak untuk hidup dengan penuh tanggung jawab, tidak hanya terhadap diri sendiri tetapi juga terhadap sesama dan lingkungan. Kita harus mengambil langkah-langkah yang etis dan bermoral dalam mencari nafkah, menghindari segala bentuk kecurangan atau ketidakadilan yang dapat merugikan orang lain atau merusak keharmonisan sosial. Dalam mencari rezeki, kita juga diajarkan untuk tidak terlalu terikat dengan kekayaan materi dan untuk selalu mengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya diperoleh melalui harta benda. Kita harus menggunakan rezeki yang Allah berikan untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan orang-orang di sekitar kita, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Di mana kita tidak hanya mencari keuntungan pribadi tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan umum. Dan pada akhirnya, kita berharap untuk mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua usaha dan tindakan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat tercinta, kesimpulannya, semoga dengan mengamalkan surah-surah tersebut, kita dapat merasakan keberkahan dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam hal ekonomi. Dan semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap cobaan dengan sabar dan penuh keikhlasan. Semoga kita juga diberikan kebijaksanaan untuk memahami bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk bertumbuh dan menjadi lebih baik. Kita diajak untuk melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk meningkatkan diri kita, baik secara spiritual maupun materi. Semoga kita dapat menggunakan setiap momen untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan sesama, dan memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Semoga kita juga diberikan kemudahan dalam mencari rezeki yang halal dan berkah, serta keberanian untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi contoh bagi orang lain dalam kebaikan, kedermawanan, dan kepedulian terhadap sesama. Dan di atas segalanya, semoga kita selalu ingat untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan menggunakan nikmat tersebut untuk membantu mereka yang membutuhkan. Semoga kita tidak hanya mencari keberkahan dalam jumlah, tetapi juga dalam kualitas hidup yang kita jalani dan sumbangsih yang kita berikan kepada masyarakat. Semoga kita dapat membagikan keberkahan tersebut dengan tulus dan tanpa mengharapkan balasan, karena sesungguhnya kebahagiaan yang terbesar adalah ketika kita dapat memberi lebih banyak daripada yang kita terima. Semoga kita diberikan kesempatan untuk terus belajar dan bertumbuh, untuk menjadi lebih bijaksana dan penuh kasih sayang. Dan semoga, melalui setiap tindakan kita, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan meraih ridho-Nya. Sahabat terkasih, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah ini. Ya Allah, kami memohon kepadamu, bukakanlah untuk kami pintu-pintu rezeki yang halal dan berkah. Jauhkanlah kami dari kesulitan ekonomi, dan berikanlah kami kecukupan agar kami dapat berbagi dengan mereka yang membutuhkan.
Berilah kami hikmah untuk mengelola apa yang Engkau berikan dengan bijaksana dan adil. Tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan kebaikan yang dapat kami tempuh untuk meningkatkan kesejahteraan kami dan orang-orang di sekitar kami. Berikanlah kami kesabaran dalam menghadapi setiap cobaan dan kekuatan untuk tetap berdiri teguh dalam menghadapi setiap tantangan. Bimbinglah kami untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Engkau curahkan, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang selalu menggunakan nikmat tersebut untuk membantu sesama. Ya Allah, jadikanlah kami sumber kebaikan bagi orang lain, dan jangan biarkan kami menjadi beban bagi mereka. Berikanlah kami kesempatan untuk menjadi alat perubahan positif dalam masyarakat, dan jadikanlah rezeki yang kami terima sumber kebahagiaan, bukan sumber kecemasan atau fitnah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga tausiah singkat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang telah kita bagikan hari ini dapat menjadi cahaya yang menerangi jalan kita dalam menghadapi setiap kesulitan, khususnya dalam hal ekonomi. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari setiap ujian yang Allah berikan dan menjadikannya sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan kemudahan dalam setiap langkah yang kita ambil. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dalam rezeki yang halal dan berkah, serta kekuatan untuk selalu berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pertemuan kita kali ini membawa manfaat yang berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.